Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Red Swan? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 7 dan 8 ya. Hyunsu pun segera ditahan oleh kejaksaan. Wansu kemudian mengunjungi Hyunsu dan meminta Hyunsu untuk menyalahkan semua kepada pimpinan Park. Jangan sampai Hyunsu yang menanggung semuanya sendirian. Hyunsu mengisyaratkan kalau dirinya memiliki bukti dan memastikan dirinya akan baik-baik saja. Saat Pahan berkunjung, Hyunsu mengungkapkan rincian tentang nomor rekening palsu milik pimpinan Park yang menggunakan nama pinjaman, dan bagaimana pimpinan Park menyuap komisaris bea cukai dan lembaga pajak. Pahan memerintahkan Hyunsu untuk menjaga rahasia-rahasia itu tetap aman, dan meyakinkan Hyunsu akan dibebaskan dengan jaminan. Hyunsu juga menduga kalau Yongmin lah yang mengadukannya ke kejaksaan. Tapi Pahan berkata kalau Doyun lah yang mengadukan Hyunsu. Kemudian, saat berbincang dengan istrinya, Yongmin menyatakan kalau memang dirinya yang melaporkan Yayasan Now dan Hyunsu. Itu semua demi mengambil alih Wayne Group dan tidak menjadikan Yongguk sebagai pewaris Wayne. Yongmin juga meminta istrinya untuk mengurus investasi toko bebas cukai. Sementara itu, Wansu mulai diinterogasi oleh mertuanya dan Pahan mengenai hubungan Wansu dengan Doyun. Pahan memberitahu Wansu kalau buku besar asli Yayasan Now menghilang dan Doyun lah yang mencurinya. Pahan ingin memastikan kalau Wansu nggak ada hubungannya dengan semua ini. Pahan juga menunjukkan foto Doyun dan Wansu yang sedang berpelukan. Melihat foto itu, Wansu berkata kalau memang dirinya lah yang menyuruh Doyun untuk mencuri buku besar Yayasan Now, dan hubungan mereka hanyalah sebatas majikan dan pengawal. Pahan kemudian mengatakan kalau Doyun yang mengadukan Yayasan Now dan Hyunsu ke kejaksaan. Pimpinan Park bahkan berniat untuk membunuh Doyun. Kayaknya jalan keluar yang dipikirin sama pimpinan Park cuma bunuh orang aja loh ya. Malam harinya, Wansu mengajak Doyun untuk berlari bersama. Wansu meminta buku besar yang disimpan oleh Doyun. Dan Doyun berkata, setelah dirinya melihat buku besar itu, ternyata semua dana taktis mengalir ke pimpinan Park, bukan ke Wansu ataupun Hyunsu. Tapi mereka masih belum tahu kenapa Pahan berbuat begitu. Wansu tetap meminta Doyun untuk menyerahkan buku besar itu, karena takut Doyun akan dibunuh. Tapi Doyun bersikeras untuk gak menyerahkan buku besar itu. Doyun bahkan berjanji untuk melindungi Wansu, dan mengeluarkan Wansu dari keluarga gila itu. Doyun pun kemudian memeluk Wansu, dan karena merasakan ketulusan hati Doyun, Wansu menjadi luluh dan membalas pelukannya. Keesokan paginya, ada kehebohan di grup Wayne. Media sudah mengetahui kalau ada penggelapan di Yayasan Now. Ternyata Tera dan ibunya lah yang membocorkan tentang hal itu ke media. Ya ampun, ini dua manusia. Nggak bisa hidup tenang aja ya? Malam harinya, saat berbicara dengan pimpinan Park, Pahan menyarankan agar mereka membuat rumor perselingkuhan antara Doyun dan Wansu, demi menutupi berita penggelapan dana. Setelah itu, mereka kemudian memanggil Wansu dan menyuruh Wansu untuk pergi ke Busan untuk menghadiri hari jadi pertama Resort Wayne di Busan. Pahan lalu minta Wansu ke resort bersama dengan Doyun, karena Yongkook masih ada urusan kerja. Wah, apakah Wansu dan Doyun bakalan kena jebakan Batman ya? Sekarang kita melihat Pahan hendak bertemu dengan seorang pengacara. Sebelum pengacara itu tiba, Pahan teringat percakapannya dengan mendiang ketua, yang menceritakan kepada Pahan tentang surat wasiatnya. Namun mendiang ketua mengungkapkan kalau surat wasiat itu baru akan diumumkan ke publik pada ulang tahunnya yang ke-70. Entah kapan ketua akan meninggal. Tapi yang pasti, surat wasiat itu akan diumumkan pada ulang tahun ketua yang ke-70. Selama pertemuannya dengan pengacara, Pahan mengetahui kalau mendiang ketua telah mengalihkan sebagian warisannya ke Yayasan Now. Dan setelah mengetahui hal ini, Pahan langsung menelepon Yongmin dan mengajaknya untuk bertemu. Jangan-jangan Yongmin ini anaknya Pahan dan pimpinan Park deh. Sedangkan di Busan, Wansu dan Doyun menghabiskan waktu bersama dan terlihat semakin dekat satu sama lain. Sementara itu, Kaewon memotret mereka saat mereka berdua berpelukan. Dan ternyata, Pahan yang menyuruh Kaewon agar mengambil foto mereka berdua. Saat Wansu dan Doyun sudah berada di resort, Kaewon mulai bersiap untuk menyerang Wansu. Kaewon akhirnya menyerang Wansu. Tapi Doyun tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Wansu dan bertarung dengan Kaewon. Awalnya Kaewon yang unggul dan mulai mencari Wansu yang kabur. Wansu bersembunyi di sebuah kapal pribadi. Dan di tempat lain, Pahan meminta Yongmin untuk mengambil alih Yayasan Now. Pahan menjelaskan kalau dalam sebulan, surat wasiat ketua akan dibacakan. Ketua meninggalkan banyak uang untuk Yayasan Now. Dengan uang itu, Yongmin pasti bisa merebut Wayne dari Yongkook. Sementara itu, Wansu terus mencari tempat persembunyian di dalam kapal. Tapi sayang sekali, Kaewon berhasil menemukan dan menyerang Wansu sampai Wansu pingsan. Namun Doyun tiba di kapal itu dan menyerang Kaewon. Melihat Wansu yang pingsan, Doyun segera mengambil pisau dan mengejar Kaewon. Setelah bertarung melawan Kaewon, Doyun yang terluka segera membawa Wansu pergi dan menaiki perahu ke tengah laut. Keesokan paginya, Wansu memeriksa keadaan Doyun, dan Doyun mengingatkan Wansu akan janjinya untuk menjaga Wansu tetap aman. Keduanya kemudian berciuman, menyatakan cinta mereka satu sama lain. Sementara itu, Yongkook bersama dengan Park sampai di Resort Wayne.
Wansu sedang tertidur ketika Yongkook datang untuk menemuinya. Yongkook menduga kalau Wansu dan Doyun berselingkuh, tapi Wansu no komen aja kan. Setelah pemotretan, Wansu bertanya kepada Yongkook tentang Yongmin yang merupakan saudara tiri Yongkook dan tentang kecurigaan Wansu kalau ketua mungkin aja telah dibunuh. Kembali di istana utama, pimpinan Park ngamuk-ngamuk karena telah ditipu oleh seorang dukun. Dukun itu menjual air infus larutan garam yang seharusnya hanya seharga 1000 won, tapi dijual seharga 300 juta kepada pimpinan Park. Dukun itu bersama antek-anteknya sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Setelah itu, Pahan menyarankan agar merilis foto Wansu dan Doyun dan menyatakan bahwa mereka telah berselingkuh. Tentu pimpinan Park setuju untuk melakukannya. Pahan kemudian kaget karena melihat Wansu pulang tanpa luka sedikit pun. Pahan langsung menghajar Kewan karena nggak becus dalam melakukan tugasnya. Pahan kemudian memerintahkan Kewan untuk bersiap melakukan serangan selanjutnya. Tak lama kemudian, foto-foto itu sampai ke media dan membuat Wansu dan Doyun tampak seperti berselingkuh. Yongkook yang mengetahui berita itu langsung menghampiri ibunya. Pimpinan Park awalnya pura-pura bego gitu, tapi Yongkook tahu kalau itu ulah ibunya. Dari membutuhkan Wansu dan Doyun sampai merilis artikel tentang mereka berselingkuh. Pimpinan Park akhirnya mengaku kalau itu memang kerjaannya dan meminta Yongkook untuk menceraikan Wansu. Tapi Yongkook menolak untuk menceraikan Wansu karena Yongkook yakin kalau Wansu nggak berselingkuh seperti ibunya berselingkuh dengan Pahan. Yongkook juga marah-marah karena ibunya bahkan tidak pernah menyesali perselingkuhannya itu dan tidak pernah meminta maaf kepada Yongkook. Yongkook berkata kalau hatinya kosong, sehingga dirinya bahkan tidak bisa memperlakukan wanita yang dicintainya dengan benar. Sekarang kita tahu kalau Yongkook benar-benar mencintai Wansu ya sahabat nonton, tapi Yongkook mungkin takut untuk menunjukkannya karena dia takut dikhianati lagi seperti kelakuan ibunya. Pada malam hari, Yongkook merenungkan bagaimana dulu Yongkook melamar Wansu. Yongkook bahkan menemui ibu Wansu saat ibu Wansu meninggal. Tapi semua sudah terlambat. Wansu pun menyatakan bahwa mereka tidak lagi saling mencintai. Yongkook mendengar itu pun langsung hancur. Sementara itu, Taera menjadi emosional setelah menyaksikan percakapan antara pimpinan Park dengan Yongkook. Taera meninggalkan istana utama bersama dengan putranya Junhee. Sedangkan di tempat lain, Hyunsu bertemu dengan Pahan setelah dibebaskan. Pahan setuju untuk memberi Hyunsu uang, tapi Pahan mengajukan syarat lain. Pahan meminta Hyunsu untuk membawa buku besar asli dari kekasih Wansu, yaitu Doyun. Hyunsu segera memanggil Doyun dan memakinya karena telah memiliki perasaan kepada Wansu. Doyun berkata kalau dirinya dan Wansu tidak akan pernah bisa bersama, walaupun mereka saling mencintai, karena Wansu sudah menikah. Hyunsu kemudian meminta agar Doyun memberikan buku besar, namun Doyun mengungkapkan rincian tentang buku besar tersebut. Jika buku besar itu dipublikasikan, maka pimpinan Park akan ditangkap. Doyun kemudian menambahkan kalau Pahanlah orang yang ingin menyingkirkan mendiang ketua dan mengambil alih grup Queen. Pada malam hari, Doyun diam-diam menyelinap ke rumah Pahan dan membuka berangkasnya. Doyun mengetahui kode berangkasnya karena sebelumnya Doyun telah menaruh kamera tersembunyi di ruangan Pahan. Doyun akhirnya mengetahui kalau Yongmin adalah putra Pahan. Saat kabur dari rumah, Doyun melihat Yongkook menemui Pahan di rumah itu. Doyun mengingat percakapannya dengan Hyunsu. Hyunsu memberitahu Doyun kalau sampai terjadi apa-apa dengan Hyunsu, istri Hyunsu akan memberikan Doyun sesuatu. Itu mungkin bukti tentang pencucian uang grup Queen ya, sahabat nonton. Doyun yakin kalau dalangnya adalah Pahan. Tapi Doyun butuh bukti penentunya untuk membongkar kebusukan Pahan. Yongkook yang mabuk langsung menuduh Pahan telah membunuh ayahnya, yang adalah mendiang ketua. Yongkook menyatakan kalau mendiang ketua tidak meninggal karena bersetubuh. Pahan yang mengarang itu semua kepada pimpinan Park. Yongkook berkata kalau Pahan membunuh mendiang ketua agar Yongmin bisa mewarisi Green Group. Yongkook juga mengingatkan Pahan kalau Pahan hanya pelayan rendahan pimpinan Park. Yongkook terus mengintimidasi Pahan dan mengatakan kalau Yongmin akan tahu suatu hari nanti kalau Pahan adalah ayahnya. Tapi sampai sekarang, Yongmin selalu menganggap Pahan sebagai serangga. Padahal jelas, Pahan adalah ayah kandungnya. Itu karena Yongmin pun hanya menganggap Pahan sebagai pelayannya. Sebelum keluar, Yongkook mengancam Pahan untuk tidak menyakiti Wansu. Karena jika Wansu kenapa-kenapa, maka Yongkook akan membunuh Pahan ataupun Yongmin. Mantap Yongkook. Kemudian kita melihat Yongkook menyuruh Papak untuk menyandera Doyun. Yongkook menodongkan pistol ke kepala Doyun dan menanyakan apa hubungan Doyun dan Wansu. Apakah mereka berdua sudah tidur bersama? Doyun mengungkapkan kalau dirinya dan Wansu tidak pernah tidur bersama. Doyun juga mengungkapkan kecurigaan tentang pembunuhan mendiang ketua. Doyun menjelaskan jika ketua nggak dibunuh, kenapa Juyuk harus sampai dibunuh karena Juyuk melidiki kematian mendiang ketua.
Tak lama kemudian Wansu tiba-tiba muncul di antara mereka dan mengarahkan pistol Yongkook ke arahnya dan menyatakan cintanya kepada Doyun. Mendengar itu, Yongkook menjadi semakin marah dan Wansu meminta Yongkook untuk membiarkan Doyun mencari tahu siapa yang membunuh mendiang ketua. Yongkook pun menangis saat Wansu berkata kalau dirinya mempercayai Yongkook dan Wansu pun memeluk Yongkook. Keesokan harinya, para pengacara dari Amerika berkumpul untuk rapat mengenai surat wasiat mendiang ketua yang akan dibacakan minggu depan. Pahan lalu memaksa salah satu pengacara untuk memberitahu isi dari surat wasiat itu. Tetapi pengacara itu menolak untuk mengungkapkan rincian lebih lanjut. Saat merenungkan percakapannya dengan mendiang ketua, Pahan teringat bagaimana mendiang ketua mengetahui tentang perselingkuhan Pahan dengan pimpinan Park dan putra hara mereka Yongmin. Dan akhirnya, hari pembacaan surat wasiat pun tiba nih sahabat nonton. Pengacara membacakan surat wasiat mendiang ketua. Dan mendiang ketua memutuskan untuk menyumbangkan dana gelapnya senilai 18 triliun won ke Yayasan Now. Yongmin jelas nggak terima banget mendengar itu dong. Buset dah. Dana gelap itu disimpan di bank di Swiss. Dan hanya bisa diambil jika Wansu datang ke sana langsung. Teman nonton kamu senang banget deh melihat ekspresi semua orang. Dan orang yang senang mendengar hal ini hanya Yongkook. Yongkook tahu kalau ayahnya ini sangat bijak pasti ya. Yuk sahabat nonton, jangan menginginkan sesuatu yang bahkan kita sendiri nggak mengusahakannya. Belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saksikan kelanjutan episode terakhirnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.